Untuk materi kelas 6 hari ini bersama Mbak Bella, kita belajar matematika lagi. Connect semua. Kita mulai ya. Silakan dilanjutkan. Dulu. Oke, silakan diperhatikan soal yang ada di layar. Soal pertama, hasil dari 42 Oke, jadi untuk nomor 1 kita 48.002 dikurangi 28.789 ditambah 14.889. Dan juga ya. Jadi 48. Ini boleh ditambah dulu. Atau dikurangi dulu juga boleh. 8, 7, 8, 9. Oke, ini kita kurang. Kalau kita kurangi 2 kurangi 9 11, di sini pinjam ya. 7, 10, di sini 9, di sini 10, dikurangi lagi 9, di sini 12 kurangi 9, maaf 3, kemudian 9 kurangi 8, 1, 9 kurang 7, 2, 7 kurangi 8, 3, 17 kurangi 8, 9, 3 kurangi 2, 1. Nah, kita nanti 19.213 ditambah 14.880. Ini adalah 34.102. Pilihan yang A. Oke. Kan kedua yang dikasih dulu. Nomor 2. 1.560 dibagi negatif 24 dikali 37. Kita bagi dulu ya. Negatif 560 dibagi negatif 24. Hasilnya bagi negatif. 1.560 kalau dihitung hasilnya 65. Di sini 65 kita kalikan 37. Apa yang 65 kali 37? Hasilnya 2.405 tanpa negatif ya. Jadi hasilnya positif. Nomor 2 pilihan jawaban yang B. Ini yang ditanyakan. Nomor 3. Untuk nomor 3, ini ada 90 dikurangi 18 kuadrat, kemudian ditambah 12 kuadrat dibagi akar pangkat 3 dari 13.824. 90 kurangi 18 berapa, Rek? Berapa, Mbak? 90 kurangi 18. 72.
72 kuadrat, nanti ditambah 12 kuadrat dibagi, nah ini. Akar pangkat 3 dari 13.824. Hitung bisa dari belakang. Akar pangkat 3 yang negatif 13. Hasilnya 24. 24. Mana dulu yang dikerjakan? Bagian. Bagian. Dalam kurung. Bagi. Ini sudah tadi ada di 2. Sekarang yang bagi dulu ya. 2 kuadrat berapa? 72 dikali 72. 5.184. 1.284 ditambah 12 kuadrat 144. dibagi 24. Nah, ini misalkan pembagiannya dulu. 144 bagi 24. 6. 5.184 tambah 6. 5.190. 100. 4.190. Jadi yang dilanjutkan nomor 4. Urutan pecahan dari yang terkecil. Jadikan persen semua. Jadikan persen semua boleh. Ini ada 286%, tetap ya. Jadi ada 26/9. Dikali 100%. 9 bagi 100. 11,11. 11,11. 2.600 bagi 9. 2.000. 288,88. 28 ya. 288,88. 0,88%. Sekarang lanjut 2,87%. 287%. Lanjut 22/25. Sebagai pecahan biasa dulu. 25 kali 2. 50. 22. 72. 72. 72/25 kita kalikan 100%. Nah, nanti 100-nya dicoret sama 25. 4. 4 kali 72 berapa? 588%. 68%. Oke, sekarang yang kelima. 2/17/19. Ubah pecahan biasa dulu. 19 kali 2. 8. 38 tambah 17. 8. 38, 17. 55. 55. 19 kalikan 100%. Apa ini? 55 kali 100, 5.500 ya, 19. Sekecili. Ketemu? 5.500 dibagi 19 itu 289,4 titik. Sekian. Oke.
Nah, ketemu di sini yang pertama 286, ini 288, 287, 288 juga, ini 289. Diurutkan dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Mana yang paling kecil? Hah? 286. Terus 286. setelah 286, 0,87. 0,87, kemudian di sini ada 288 sama 288,88. Mana yang lebih kecil? 88. 88. 288. Nah, ini yang keempat. Terakhir adalah 289. Jadi pilihan mana yang sesuai? Pilihan mana yang sesuai? Negatif 1. 286, kemudian 2,87, 2/25, 26/9, kemudian 2/17. Yang D. Gitu. Ini ada yang ditanyakan? 7/1. Enggak, lanjut nomor 5. Nomor 5 ada pembagian perkalian. Mana dulu yang dikatakan? Ini pembagian atau perkalian. Kita sekarang pembagiannya dulu ya. Ini 7. Sekian. 917 dibagi negatif 13. Berapa hasilnya? Negatif 609. Negatif 609. Oke, kemudian langsung lanjut dikalikan. Negatif 17. 10.353. 10.000. 353. 50. Oke. Kemudian hasilnya positif ya. Ini masukkan lagi. Negatif 1837 dikurangi, ini tadi hasil perhitungannya positif. 353. Apakah hasilnya? Karena sama-sama negatif, berarti kan nanti dijumlahkan. Hasilnya tetap negatif. Tambah 3. 12.109 negatif 12.190. Yang nomor 5, jawabnya ya. A. Ini kesulitan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 6. Ini semari di raya di Moradus ya. mari. Andi membeli 3 pensil, 2 pulpen, dan 2 penghapus dan beberapa buku tulis. Harga setiap pensilnya 2.500, pulpennya 2.750, penghapusnya 1.500. Harga buku tulis 1.500 lebih mahal dari penghapus. Andi membayar dengan 4 lembar uang 10 ribuan, dan Andi menerima kembalian sebanyak 3.000. Banyak buku tulis yang dibeli oleh Andi. Jadi kalau ada soal seperti ini, tadi kan dia belinya pensilnya pensilnya 3, kemudian pulpennya 2, bagus.
2, buku tulisnya yang tidak tahu. Buku tulis kita belum tahu. Total uang yang dibayarkan itu kan membayar dengan 4 lembar 10 ribuan. Berarti uangnya si Andi berapa? 40.000. 10.000. Oke, sekarang kita hitung harganya per item. Pensilnya tadi 2.500, jadi 3-nya kalikan 2.500. Berapa 3 kali 2.500? 7.500. 7.500. Nah, sekarang lanjut. 7.500. Rumahnya 2.750. 5.500. 5.500. Hapusnya 1.500-an. 3.000. Oke, bukunya itu lebih mahal 1.500 dibandingkan penghapus. Berarti harga buku berapa? 3.000. 2.000. Sama ya? Hanya Kamu harus. sekian ya. Oke, uangnya si Andi tadi 40.000. Kembaliannya 3.000. Kalau kembali 3.000 berarti habis berapa? Yang dibelanjakan berapa ribu lagi? 40.000, kembaliannya 3.000. Belanjaannya ada 37.000. 37.000 itu hasil penjumlahan dari pensil, pulpen, penghapus, dan buku tulis. Kita cari harga. Jadi jumlah buku tulisnya berapa? Jumlah dulu. Pensil, tambah pulpen, tambah penghapus. Ini kalau dijumlah 16.000. 16.000. 16.000. Nah, oke. 16.000 ini buat beli pensil, pulpen, sama penghapus. Berarti buat beli buku berapa ribu? Tinggal kita kurangi. Harganya kan 37.000. Beli 16. Jadi 37.000 kita kurangi 16.000. Berapa nilainya? 21.000. 21.000. Kalau bukunya 3.000-an, berarti jumlah bukunya berapa? 7. 7. 1.000 dibagi 3.000. Hasilnya adalah 7 ekor. 7 buah. Jadi jumlah buku yang dibeli oleh Andi adalah 7. Sampai sini ada kesulitan? Ada. Ya, lanjut. Nomor 7. Siswa kelas 4 terdiri atas 64 perempuan dan 28 laki-laki. Siswa dari kelas tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Jumlah siswa perempuan tiap kelompok sama banyak begitu juga dengan siswa laki-laki. Paling banyak kelompok yang dapat terbentuk. Dari apa ini kita? 16 kelompok. FPB. FPB dari 64 dan 48. Bisa ngitung FPB? Berapa hasilnya? Langsung dibagi bagi 2. Kedua, 24. 19. 8, 6. 8. 6. Hasilnya di sini ya. Di 2 pangkat 3 hasilnya. Maaf. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Iya. Itu 7 soalnya yang C. 16 kelompok. Nomor 8. 8 kelihatan. 4/9 dikurangi 4/9. 3/4 dikurangi 7/12. Oke. Angka besarnya biar tidak terlalu banyak, nanti boleh dihitung sendiri. Jadi 3 kurang 1, dan nanti sisanya kita samakan bentuknya. Ada 9, 6, 4, dan 12. KPK-nya berapa?
9, 6, 4, 12. 9, 6, 4, 12. Jawabannya berapa? 42. KPK-nya? 42. 72. 9 atau 9-nya nih. 72. 30, 72. 72. 36. 36. Ini kecil ya. 36. 9 kali berapa biar jadi 36? 9 kali 4. 4, dari atasnya kali 4 juga. 4 kali 4. 16. 11. Oke, dikurangi. 6 kali berapa biar jadi 36? 6. 6, 3-nya kali 6. 18. 11, kemudian ditambah. Nih, 4 kali berapa biar jadi 36? 9. 9. 4 kali 9. Ya, 9. 36. 20. 7. 9 kali 3. Kemudian 12. 12 kali berapa ada 36? 3. 3. 3 kali 7. 21. Kurangi 21. Nah, kita hitung. 3 kurangi 1 berapa? 2. 16 kurangi 18. 16. Negatif 2. Berarti 2 tambah 27. 25. 5 kurangi 21. 4. Nah, biasanya 2, 4 per 36. Bisa diperkecil kan? Ya. Jadi berapa? 21/9. 2, 1 per 9. Kemudian jawaban untuk nomor 8 adalah yang B. Kita lanjutkan ya. COVID-19. Dua setengah liter susu coklat. Susu tersebut akan ibu tuang ke dalam beberapa gelas sampai habis. Jika setiap gelas diisi setengah liter susu, berapa banyak gelas yang diperlukan oleh ibu? 5. Diapakan? Dibagi. Dibagi. 1 per 2 dibagi setengah. Nanti 5 per 2 dibagi setengah. 2 kali 2 kali ini 5 gelas. Nih, lanjut ya. Nomor 10. Budani memotong kue menjadi beberapa bagian. Beberapa potong diberikan kepada Puput dan Nafisa. Nafisa menerima 3/8 bagian. 3/4 dari roti yang diterima Puput sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Berapa roti yang diterima oleh Puput? Apa maksudnya? Jadi, Budani kan memotong kue. Diberikan kepada Puput dan Nafisa. Puput, Nafisa itu menerima 3/8. Nanti Puput, ini kita belum tahu. Rotinya Puput berapa, nggak tahu. Misalkan dengan contohnya. Kemudian 3/4 roti yang diterima Puput itu sama dengan 1/2/6 dari roti Nafisa. Berapa bagian yang diterima oleh Puput, jadi kita kalikan. Puputnya nanti kali 1/4. 1/4 kali A itu sama dengan 1/2/6 dikali 3/8. Seperti ini. Jadi untuk menentukan roti dari Puput, 1/4-nya nanti pindah ruas. Jadi 2/6 kali 3/8 dibagi 1. Nah, kita sama-sama. 1/2/6 kalau dijadikan pecahan biasa.
Oh iya. Ya, tongkong. 2. Tuh. 1, 2/6 sama dengan 8/6. 8/6. 3 kali 3/8. Kemudian nanti ini dibalik ya? Kali 1. Coret. 8 dengan 8. 8 ada lagi. 3 dan 6. 3 dan 6. Di sini 2. 2. 2 dan 4. Sisanya, 3/4. 2. Sorry, Dek. Ini 3. Nah, Benar dulu, jadi ini 3 ya. Dua nanti dicoret jadi 2 ya. Sisanya 1 kali 1 kali 2. 2. 2. Ini habis tadi 1 kali 1 kali 3. 3/3. Jadi rotinya Puput adalah 2/3. Yang maksudnya yang ditanyakan? Lanjut. Kita menggambar Skala lur. 2 atlas yang jarak kedua kota dalam atlas 8 cm. Pada tabel diketahui 80 km. Aziza memperbesar gambar peta 3 kali dari gambar pada atlas, maka skala gambar peta Aziza. Kita cari skalanya dulu ya. Jarak kedua kota, jarak pada petanya itu adalah 8 cm. Kemudian jarak sebenarnya itu 180 km. Ini pada skala. Pada apa? Ya, kalau kita disuruh menentukan skalanya, rumusnya skala bagaimana? Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kita dibagi jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya jangan lupa diubah ke sentimeter. Meter. Kilo per sentimeter berapa? 18 juta sentimeter. 18 juta sentimeter. Satu per 2.250.000. 225. Oke. Ini 250.000. Oke, selanjutnya. Kemudian di Aziza ini kan akan memperbesar gambar peta 3 kali. Jadi diperbesar 3 kali. Kalau atlas skala awalnya sekian, kemudian diperbesar 3 kali. Diperbesar maaf. 3 kali, berarti skalanya jadi berapa? Kalau diperbesar, angka skalanya semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Bahwa misalkan saya punya peta skalanya 1/100 sama 1/1000. Mana yang besarnya lebih besar? Jadi untuk memperbesar peta itu skalanya nanti kita bagi sesuai dengan perbesarannya. Skala bagi besar itu nanti 22. 250.000-nya kita bagi
penting. Untuk nomor jawabannya adalah yang A. Nomor itu ditanyakan. Belum? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Silakan dibuat. Siswa kelas 6 mengikuti kegiatan outbound. Kegiatan tersebut terdiri atas fun games dan susur sungai. Fun games-nya dimulai pukul 7 menit ke 25 detik ke 36 dan selesai pukul 9. Susur sungainya dimulai dari 12.36.15, selesainya 15.24.7. Waktu yang digunakan untuk fun games dan susur sungai. Berapa lama? Saya hitung masing-masing. Fun games-nya selesai jam 11. 11.08, mulainya 07.25.36. Ini. Kurangi. 8 kurangi 6 berapa? 2. 2. Dan 0 kurangi 2. Jam 1 menit. 60 detik. Jadi 60 detik, 6 kurang 3. 3. Ya, kita lanjut. 2 kurangi 5 kan nggak bisa pinjem ya? 12 kurang 5. 7. 0 berarti 1 jam. jam. Jadi di sini 60. nih 6 kurangi 2. 4. 4. 3. Sekarang lanjut yang sungai. Sungai. 15. Dia lagi anu kalau ini kata lu kan mati ini dia lagi ini film wong orang mabuk mau baca kok kadang dia Kalau yang satu nggak bisa pinjam 1 menit. Di sini jadi 6 kurang 5. 6 hasilnya 5. 3 kurangi 6. Oh, 3. Berapa? kok Cina itu enggak ya 3 dikurangi 6. 7. Ya 7, pinjam dulu ya. Ini bisa 1 kurang 2, nggak bisa pinjam 1 jam. 4, ini tambah 6 tadi. 7. Tambah 1. 5. Ini 5. 4, 2. 2. Ini dijumlahkan sekarang. 3, 4, Ini sama. 2, 5, 7, 5, 4. Kita jumlahkan 2 tambah 6. 2 tambah 4. 6. 3 tambah 5. 8. Kan biarkan gini dulu ya, nanti dipindah. 7 tambah 7. 14. 11 yang tambah 1. 10. 10. 10 di sini 5. Oke. Kita ubah sekarang. 86 detik kan nggak ada. Dikurangi 60. 86 kurangi 60. 26. 26. Jadi di sininya tambah 1. Kan jadi 105. 105 dikurangi 60 berapa? Tadi tambah 2, Mbak. Kenapa? Enggak, tambah 1. Kan 1 menit. Dari sini. Ini kan awalnya dikurangi 60. Jadinya kan nambah 1 menit di sini. Jadi 105. 105 ubah ke 105 menit. Kalau 60-nya diambil untuk taruh ke jam, jadi sisa berapa? Ini dikurangi 60. 105 kurangi 60. 105 kurangi 60 itu 45. Jadi nanti di sininya nambah 1 jam. 1 tambah 5 hasilnya 6.
Sehingga waktu yang dibutuhkan itu adalah 6 jam, 45 menit, 26 detik. Iya, aku salah. Ada kesulitan? Belum? Kita lanjut ya. Nomor selanjutnya, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Sifat bangun layang-layang. Bagaimana sifatnya? Apakah keempat sisi layang-layang sama panjang? Empat enam. D. Di nomor 1 benar atau salah? Betul. Salah. Itu salah. 2. Betul. Ya benar. 4. Salah. Betul ya. Nomor 3. Nomor 4. 36 betul. Pasang sudut ini sangat besar. Ini benar ya? Ya. Ini belum tentu. Diagonalnya sama panjang. Salah. Nah, setelah diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, jadi nah, yang D. Nomor berikut berapa jumlah sisinya? Nah, 7. Sembilan. 9. 9 ini jadi 1 ya. Oi, tampania. Jawabnya dari banyak sisinya adalah 9. Area gajah di binatang berbentuk lingkaran dengan jari-jari 15 meter. Di sekeliling area tersebut dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi jalan dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter dipasang tiang pancang. Banyak tiang yang diperlukan. Paham maksudnya? Panggil ibu kakaknya belajar. Ada area binatang, lingkaran. Kemudian di sekeliling area tersebut dibuat trotoar dengan lebar 1 meter. Pada tepi jalan dibuat pagar kawat. Setiap 2 meter dipasang tiang. Ini jadi jaraknya dari titik ke pojok ini 15 meter. Kemudian kan tepinya mau dibuat trotoar. Kelihatan nggak Rek gambarnya? Ini lingkarannya dari tengah titik pusat ke tepi jari-jarinya 15 meter. Kemudian dari tepi itu ada trotoar yang lebarnya 1 meter. Jadi nanti dari sini diambil 1 meter untuk trotoar. Ini sekelilingnya. Seperti ini. Nah, kemudian di tepi dalam, bagian dalam sini akan dipasang tiang untuk dipasang pagar kawat. Seperti ini. Jarak tiangnya nanti 2 meteran. Kemudian ditanyakan berapa banyak tiang pancang yang diperlukan. Artinya kita disuruh menentukan keliling bagian dalamnya dulu. Bagian dalam. Berapa jari-jarinya lingkaran bagian dalam?
Panjangnya segini kan 15 meter. Ini ya. Kalau kepotong 1 meter untuk jalan, berarti sisa berapa meter? Jadi awalnya 15 meter, kepotong 1 meter, sisanya kan jadi 14 meter. Sehingga lingkaran dalam bagian dalamnya itu memiliki jari-jari 14 meter seperti ini. Untuk menentukan keliling, masih ingat rumusnya keliling lingkaran? Masih Apa rumusnya? P kali diameter. V kali diameter. Pi dikali diameter. Kalau jari-jarinya 14 berarti Pi-nya pakai Zoom. 2/7. 7, diameternya 28. 28. Apa totalnya? 7 kali 28. 7-nya jadi 1, 28 jadi 4. Ini jadi 4, kita kalikan 22 kali 4. 88. Kelilingnya 88 meter. Ternyata yang dipasang itu jaraknya 2 meteran. Jadi butuh berapa meter? Butuh berapa tiang? 88 bagi 2. Tiangnya bagi 88 dibagi 2. Apa 88 bagi 2? 44. 44 tiang. Jawabnya 16 yang B. Sudah, kita lanjut. Nomor terakhir. Ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini, ini 20 ya. 20 cm. Kemudian tinggi tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jarinya. Jadi tingginya berapa? 35. Tingginya meter. Tabung 15 cm lebih panjang dari jari-jari. Kalau diameternya 30, jari-jarinya berapa? Ini D-nya. Kalau si tingginya itu 15 cm lebih panjang dari jari-jari, jadi tingginya berapa? Berapa volumenya? Rumus volume tabung? Volume tabung rumusnya apa? Masih ingat kan? Volume tabung? Pi kali diameter. Oh, bukan. Volume. Oh, Pi kali R pangkat 2. Terus? Ini volume. Jangan lupa dikali tinggi. Oke. I-nya pakai 3,14. 3,14 dikali jari-jarinya 10 cm ya. Ya. 10 kuadrat dikali tingginya 25. Ini pangkat 2 100. 100 kali 3,14 314. ya, Ya, dikali 20. 14 kali 2. Tujuh 7.850. 7.850.
Jawabnya yang D. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Amin. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.